Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zakin Barok. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perulangan dalam C++. Perulangan ada struktur kode yang memungkinkan kita mengeksekusi sebuah kode secara berulang dengan kondisi tertentu itu terpenuhi. Nah, dalam bahasa C++ ada berbagai macam jenis perulangan. Yang pertama ada do while, ada for, ada while. Nah, yang kita bahas nanti adalah for dan while. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur kode looping dengan for. Nah, di sini ada for, di dalam for itu ada inisialisasi. Inisialisasi ini adalah sebuah variabel di mana digunakan sebagai penghitung dalam looping ini. Nah, kemudian ada kondisi. Jika kondisi ini benar atau true, maka for ini akan dijalankan. Nah, apa yang dijalankan dalam for ini yaitu blok kode ini. Jika kondisi ini masih benar atau true, maka blok kode ini akan terus dijalankan. Nah, ketika kondisi ini tidak benar atau false, maka blok kode ini akan berhenti dijalankan. Dalam artian for ini akan berhenti. Setelah itu, setelah kondisi ini ada perubahan. Perubahan ini biasa disebut sebagai increment, di mana increment atau perubahan ini akan menambahkan nilai pada inisialisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kode looping menggunakan for. Di dalam for ini ada sebuah inisialisasi, yaitu variabel i bertipe data integer yang mempunyai nilai 1, di mana i ini digunakan sebagai titik awal untuk penghitungnya dalam looping ini. Setelah inisialisasi yaitu ada kondisi, di mana kondisinya itu adalah i itu lebih kecil atau sama dengan 10. Jika i itu lebih kecil atau sama dengan 10, maka kode yang di bawah ini, cout i ini akan dijalankan, di mana akan mencetak variabel i setiap perulangannya. Setelah kode ini selesai dijalankan, maka kode ini selanjutnya akan dijalankan, yaitu perubahan atau disebut sebagai increment. Nah, increment ini akan menambahkan nilai 1 pada variabel i. Nah, selanjutnya ada contoh soal seperti ini, yaitu penggunaan for, di mana menampilkan nama kalian sebanyak 5 kali. Pertama-tama kita akan menginclude sebuah library yang bernama IOStream. Selanjutnya kita akan membuat fungsi utama. Nah, selanjutnya kita akan membuat for, di mana di dalam for itu akan mencetak nama kita. Nah, di sini kan kita harus mengambilkan sebanyak 5 kali. Jadi, dalam kondisi ini kita akan menempatkan i itu lebih kecil atau sama dengan 5. Kemudian kita tinggal mencetak nama kita menggunakan cout. Nah, sekarang kita coba jalankan kode ini.
Nah, di sini saya lihat output yaitu 1, 2, 3, sampai 5 dengan nama kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur kode dari perulangan menggunakan while. Di dalam while itu ada inisialisasi, ada kondisi, dan ada perubahan. Yang kita tahu inisialisasi adalah sebagai variabel penghitung, kemudian ada kondisi, dan ada perubahan atau disebut sebagai increment. Nah, kemudian ada contoh kode perulangan menggunakan while. Di while itu ada inisialisasi. Di sini menggunakan variabel j, yaitu j itu sama dengan 1. Nah, kemudian ada kondisi di mana j itu lebih kecil atau sama dengan 20. Kemudian akan mencetak sebuah kode atau mengulangi sebuah kode yaitu cout j, yaitu mencetak variabel j setiap perulangannya. Kemudian ada increment seperti for biasanya yaitu menambah nilai 1 pada variabel j. Nah, mungkin kalian akan bertanya, apa sih perbedaan for dan while? Nah, contoh penggunaan for dalam dunia nyata itu seperti ini. Ketika kita menulis sebuah nama pada sebuah dokumen, kita akan menulisnya sebanyak dokumen itu. Semisal ada 10 dokumen, berarti kita akan menuliskan nama kita sebanyak 10. Nah, dalam dunia nyata penggunaan while itu seperti kita menelpon seseorang. Jika telepon itu tidak diangkat, maka kita akan mengulanginya sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak mungkin sampai telepon itu terangkat. Tapi kita tahu berapa banyak perulangan itu akan dilakukan. Itu penggunaan dasar while. Selanjutnya ada contoh soal penggunaan while. Di sini kita akan menuliskan sebuah angka, di mana angka awal adalah 10. Dari angka 10, tentukan mana bilangan genap dan ganjil. Nah, seperti sebelumnya, kita akan meng-include sebuah library yang bernama IOStream. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi utama. Nah, dalam contoh soal tersebut, kita memulainya yaitu angka awal adalah 10. Maka I itu sama dengan 10. Kemudian dalam while kita akan memberikan kondisi. Apakah I itu lebih besar atau sama dengan 1. Selanjutnya saya akan menuliskan sebuah kode yang dimana dari angka 10 tentukan mana bilangan genap dan ganjil. Untuk menentukan bilangan genap dan ganjil, kita bisa menggunakan modulus. Nah, di sini saya menggunakan if. Di dalam if ada kondisi jika I habis dibagi 2 sama dengan 0, maka I adalah bilangan genap. Nah, jika tidak, I adalah bilangan ganjil. Nah, selanjutnya saya akan menuliskan sebuah decrement. Decrement adalah kebalikan dari increment. Kalau decrement yaitu mengurangi nilai 1 pada variabel tersebut.
Nah, kita coba jalankan kode ini. Nah, dari output, dari sini kita bisa lihat bahwa 10 adalah bilangan genap, 9 bilangan ganjil, 8 bilangan genap, 7 bilangan ganjil, dan seterusnya. Itu saja dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf, dan sampai jumpa di lain waktu.